Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera, salam sehat, salam pengadaan. Selamat datang Bapak Ibu peserta kelas daring. Selamat bergabung di kelas daring pagi hari ini dengan tema penyusunan peraturan pengadaan barang jasa pada D yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Qadir pada pagi hari ini, Rabu tanggal 21 Juni tahun 2023. Bapak Ibu, perkenalkan diri, saya Wawan, salah satu staf dari DPD IAPI yang siang ini menjadi moderator untuk kelas daring dengan Pak Kadir. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga hari ini sudah sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelum kita mulai, akan saya sampaikan Bapak Ibu beberapa susunan kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama, untuk bersama. Jadi saya mohon agar Bapak Ibu yang kameranya belum aktif untuk mengaktifkan kamera sebentar. Kita akan ada jadi foto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Kemudian acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh fasilitator IAPI DPD Jawa Timur. Pada hari ini ada Pak Abdul Qadir, beliau adalah fasilitator tetap PPJ di IAPI Jatim. Kemudian yang ketiga nanti ada tanya jawab Bapak Ibu. Jadi ketika Zoom meeting nanti, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan nanti kita share, ada link Slido, kemudian ada chat Zoom juga boleh Bapak Ibu, atau mungkin raise hand. Jadi ketika Pak Kadir menjelaskan, Bapak Ibu ada yang belum paham, langsung ditanyakan, monggo. Kemudian, oh sudah, oke. Izin Pak Kadir, waktu dan tempat saya persilahkan Pak, monggo. Oke Mas. Ya, terlepas tadi Pak. Monggo, Pak Kadir. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Nah, Bapak Ibu, di sesi pada pagi hari ini ya, kami akan mencoba untuk memberikan materi yang akan bisa kita diskusikan pada saat hari ini ya Bapak Ibu. Tetapi dikarenakan memang kondisi WiFi sedang tidak baik-baik saja, jadi nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa diinfo ke saya. Saya saat ini menggunakan dua jaringan, dua koneksi, dua WiFi. Mudah-mudahan ketika satu lepas langsung otomatis masuk ke yang apa namanya, yang satu ya, mudah-mudahan. Nah, Bapak Ibu, untuk materi pada sesi hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Kebetulan nama saya Abdul Qadir ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada penulisan tanggal keliru ini ya, karena memang slide pembukaan ini barusan saya copy dari materi atau kelas saya terdahulu. Mohon maaf. Saya Abdul Qadir, mungkin bagi beberapa orang ada yang masih belum kenal saya. Nama saya Abdul Qadir Bapak Ibu. Saya boleh dipanggil Pak, dipanggil Mas, tetapi saya paling gemetaran dulu kalau saya dipanggil KPK, ya, panggil KPK, mana polisi, gitu ya. Pada sesi hari ini kita secara khusus membahas terkait dengan BUMD, khususnya terkait dengan aturan
yang digunakan, atau lebih tepatnya kita akan belajar atau berdiskusi tentang teknis penyusunan peraturan pengadaan barang dan jasa pada Badan Umum Milik Daerah atau BUMD. Nah, tetapi memang karena waktu kita memang sangat sempit, jadi saya tidak akan berbicara terlalu detail, tetapi saya harapkan Bapak Ibu semua mendapatkan gambaran umum bagaimana proses pengadaan barang jasa di BUMD. Karena memang ini khususnya bagi BUMD yang belum memiliki dasar hukum pengadaan barang jasa di perusahaan masing-masing ya. Jadi kalau selama ini kita menggunakan peraturan Presiden nomor 18 tahun 2000, nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya, Perpres 16 itu bukan bagi pengadaan barang jasa yang bersumber pada anggaran perusahaan. Nah, sehingga apa dasar hukumnya? Inilah pentingnya kenapa Bapak Ibu harus menyusun peraturan pengadaan barang jasa pada masing-masing perusahaan di BUMD Bapak Ibu semua. Karena seringkali tadi saya sampaikan di perkenalan bahwa saya sebagai pemberi keterangan ahli ya Bapak Ibu, ketika saya diminta untuk memberikan keterangan ahli pada beberapa kasus yang terkait dengan dana perusahaan, terutama proses pengadaan barang jasa pada perusahaan, saya stuck pada aturan yang digunakan oleh Bapak Ibu. Bahkan ada beberapa itu berbahaya dan bisa mengikat, bisa berakibat yang kurang menyenangkan di perusahaan Bapak Ibu. Nah, karena apa? Pada proses ya, ingat Bapak Ibu, memang dana perusahaan ya, tetapi tetap pada perusahaan itu harus ada sumber hukum proses pengadaan barang jasa. Ya, kalau di PP 54 di sana terkait dengan BUMD sudah disebutkan bahwa aturan pengadaan barang jasa pada BUMD itu diatur dengan peraturan kepala daerah. Kan gitu ya. Maka seyogyanya Bapak Ibu minimal sekarang sudah punya peraturan kepala daerah. Itu ya. Karena memang ini menjadi ranah pertanyaan dari aparat penegak hukum, apa dasarnya proses pengadaan barang jasa tersebut. Ketika saya menjawab PP 54 tertentu itu kurang tepat. Sebab di sana di pasal 93 menyebutkan bahwa BUMD wajib melakukan proses pengadaan barang jasa di mana aturannya disusun berdasarkan atau tata caranya disusun berdasarkan peraturan kepala daerah. Gitu Bapak Ibu, karena menyebutkan bahwa Perpres 16 itu untuk anggaran APBN, APBD. Nah, lantas bagaimana kalau APBN itu ada belanja bantuan sosial atau hibah yang diberikan kepada BUMD, perusahaan daerah. Kemudian ada di APBN atau APBD terserah penyertaan modal pemerintah kepada APBN, APBD. Apakah ini menggunakan Perpres 16? Nah, itu yang jadi persoalan. Kalau nggak ada aturannya, Bapak Ibu akan ditarik kepada Perpres 16 2018 beserta perubahan. Padahal banyak sekali kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi Bapak Ibu ketika melaksanakan Perpres 16 2018. Ya. Nah, sebab di dalam aturan Perpres 16 beserta perubahannya itu sudah disebutkan ya Bapak Ibu bahwa ruang lingkupnya itu hanya cukup APBD dan APBD. Di Indonesia merupakan satu-satunya aturan yang mengatur tentang Perpres pengadaan barang jasa yang menggunakan APBN atau APBD. Sementara bagaimana dengan di perusahaan?
kalau perusahaan masing-masing. Tetapi kalau untuk perusahaan milik daerah atau milik negara, ini ada aturan yang mengaturnya. Di aturan terkait BUMN tentu ada peraturan BUMN. Nah, khusus untuk di BUMD ada PP 54 ya yang mengatur tentang tata kelola BUMD. Tapi mekanisme cara bagaimana melakukan proses pengadaan barang jasa di sana tidak diatur. Sehingga kalau Bapak Ibu tidak mengatur, jangan salahkan banyak pihak nanti yang kemudian menyeret proses pengadaan barang jasa di tempat Bapak Ibu diseret kepada ranah yang tidak seharusnya, yaitu diseret kepada ranah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 beserta perubahannya, yaitu Perpres 21 Tahun 2021, Perpres 12 Tahun 2021. Nah, ini yang jadi pesan di kemudian hari nanti, ya. Kembali di pasal 93, ya. Di pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 54 tentang BUMD mengatakan pengadaan barang jasa diatur melalui peraturan kepala daerah. Nah, pada tataran ini Bapak Ibu, apabila ada satu daerah yang memiliki beberapa perusahaan daerah, kalau ya umumnya perusahaan daerah air minum, tetapi ada beberapa daerah lain yang punya perusahaan daerah selain perusahaan daerah air minum. Ada perusahaan daerah, ada pasar daerah, ada bank simpan pinjam dan lain sebagainya. Ya, ini tentu kemudian kalau peraturan kepala daerahnya nanti disamaratakan proses detailnya, ya, maka ini akan menjadi kesulitan tersendiri. Karena sifatnya antara PDAM dengan bank tentu berbeda. Kemudian dengan perusahaan daerah atau dengan pasar daerah tentu berbeda, antara PDAM dengan pasar, antara pasar dengan bank tentu ya itu berbeda. Ini yang akan menyulitkan karena sifatnya yang berbeda, kemudian anggaran yang digunakan juga berbeda. Ini akan menyebabkan. Oleh karena itu, pada sesi pertemuan hari ini, saya akan membahas terkait bagaimana menyusun peraturan kepala daerah. Nah, hal detailnya nanti, hal-hal yang perlu didetailkan ya. Jadi hari ini saya akan memberikan materi itu bagaimana menyusun peraturan kepala daerah, kemudian hal-hal apa saja yang mungkin bisa dimasukkan di peraturan kepala daerah terkait pengadaan barang jasa pada BUMD, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, terkait dengan itu sehingga saya misalkan terkait bagaimana teknik evaluasinya, karena saya berharap bahwa teknik evaluasi itu dibahas pada atau disusun pada peraturan direksinya, ya. Tapi nanti akan saya berikan. Nah, tetapi memang pada prinsipnya aturan terkait dengan peraturan kepala daerah, baik itu peraturan bupati, peraturan gubernur, ataupun peraturan wali kota, itu yang pada prinsipnya ada prinsip efisiensi dan transparansi. Efisiensi di sini bagaimana agar tidak terlalu banyak pengeluaran dari perusahaan, kemudian bagaimana perusahaan mampu memanfaatkan, menghasilkan proses pengadaan barang jasa yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang diharapkan dari penyusunan peraturan kepala daerah ini nanti ya, khususnya atau umumnya peraturan pengadaan barang jasa pada BUMD ini memberikan informasi kepada masyarakat ya secara luas terkait dengan proses-proses pengadaan barang jasa di
perusahaan daerah tersebut. Kemudian prosesnya dapat diketahui oleh masyarakat yang ingin mengetahui. Sehingga tidak lagi ada kesan ditutup-tutupi. Ya. Kenapa perusahaan tersebut kalah, kenapa perusahaan tersebut harus menang, dan lain sebagainya. Ya, jadi minimal ada. Nanti akan kita bahas secara detail prinsip-prinsip apa saja yang harus ada di peraturan kepala daerah ini ya. Nah, Bapak Ibu, karena saya memang mengkhususkan peraturan kepala daerah yang akan kita bahas, sehingga nanti saya akan lebih banyak untuk sesi awal ini. Nanti ada 2 sesi ya Bapak Ibu. Saya akan membahas tentang bagaimana menyusun produk hukum daerah, khususnya peraturan kepala daerah. Kemudian nanti di sesi berikutnya bagaimana menyusun atau bagaimana menyusun produk pengadaan barang jasa atau peraturan kepala daerah tentang pengadaan barang jasa. Di materi yang pertama bagaimana menyusun peraturan kepala daerah secara umum. Nanti menyusun peraturan kepala daerah terkait pengadaan barang jasa dan isinya. Nah, oleh karena itu dalam menyusun produk barang jasa ini materi yang akan kita bahas ya pertama ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kemudian nanti juga ada yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang bentukan peraturan perundang-undangan, kemudian Perpres 87 dan Permendagri Nomor 1 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah. Nah, di pasal 12 ya, pada pasal 7 Undang-Undang 12 tahun 2011 itu yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan itu ada undang-undang dasar. Jadi undang-undang ini tertinggi ya Bapak Ibu. Kemudian ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di bawahnya itu ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan presiden, ada perda provinsi, ada perda kabupaten kota. Nah, ini adalah hierarki peraturan perundang-undangan ya. Jadi kekuatan hukum kalau misalkan ada peraturan kepala daerah, kabupaten atau kota itu bertentangan dengan perda provinsi, maka yang digunakan adalah perda provinsi. Perda provinsi bertentangan berikutnya sampai dengan tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Itu adalah undang-undang tertinggi. Semua undang-undang peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 45 itu. Nah, di dalam pasal ini hanya menyebutkan peraturan daerah, padahal di amanat PP 54 pasal 93 itu menyebutkan peraturan kepala daerah. Nah, apakah peraturan pasal 7 ini tidak ada peraturan kepala daerah? Ternyata di pasal 8-nya, Bapak Ibu, meskipun di pasal 7 tidak menyebutkan, tetapi di pasal 8 itu menyebutkan bahwa ayat 1 jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 tadi ya, ayat 1 mencangkup pula peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, BI, oleh menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD, provinsi, gubernur, DPRD, kabupaten kota, bupati, wali kota, kepala desa. Nah, kita termasuk pada materi hari ini, kita termasuk pada peraturan bupati atau wali kota atau gubernur, ya Bapak Ibu. Jadi kita membahas pada soal ini. Nah, ini ya Bapak Ibu.
Nah, bagaimana kalau misalkan tadi saya sampaikan bahwa hari ini saya akan membahas tentang peraturan kepala daerah, baik itu peraturan gubernur, bupati atau wali kota, kemudian hal-hal detail bagaimana. Jadi saya mengharapkan nanti ketika kita menyusun peraturan kepala daerah ini hal-hal pokok saja yang diatur. Hal-hal detail silakan diatur di peraturan direksi atau peraturan direktur masing-masing. Ya, itu ya Bapak Ibu. Nanti oleh karena itu nanti di penyusunannya di peraturan bupati wali kotanya nanti disebutkan apa namanya? Nanti disebutkan bahwa hal-hal detail silahkan diatur di peraturan direksi. Nanti menyebutkan di sana. Ya. Nah, ini kemudian di sini juga disebutkan ya, atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Sehingga nanti peraturan direksi pun tidak lepas dari undang-undang ini. Bapak Ibu, di dalam penyusunan nanti ya ada kerangka peraturan perundang-undangan. Jadi ketika nanti kita menyusun peraturan kepala daerah, kita membahas peraturan kepala daerah ya Bapak Ibu, maka ada 6 kerangka dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah judul, ya. Kemudian setelah itu ada klausula pembukaan, kemudian ada bagian batang tubuh, penutup, dan kemudian penjelasan apabila diperlukan. Berikutnya adalah lampiran apabila diperlukan ya Bapak Ibu. Nah, di sini nanti mungkin saya akan membahas satu persatu, tetapi mohon maaf karena tidak karena waktu yang diberikan memang hari ini kita sampai jam 11, maka nanti saya akan membahas secara detail terkait dengan judul, pembukaan, batang tubuh, dan kemudian penutup. Kalau untuk penjelasan dan lampiran mungkin akan saya jelaskan secara sekilas ya Bapak Ibu. Nah, penyusunan judul, di mana judul pada peraturan perundang-undangan wajib memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan, atau penetapan, serta nama peraturan perundang-undangan. Ya, jadi di atas ada judul peraturannya siapa yang membuat, undangnya siapa, misalkan Gubernur Jawa Timur. Ya, maka di sana ada logo Garuda biasanya, kemudian di bawahnya ada tulisan Gubernur Jawa Timur. Kemudian berikutnya adalah peraturan Gubernur Jawa Timur nomor, gitu ya, nomor sekian, tahun sekian. Kemudian peraturan apa ini? Surat keputusan atau peraturan gubernur. Berikutnya setelah judul ada, maka kita ke pembukaan. Pembukaan peraturan perundang-undangan terdiri atas frasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jadi harus ada frasa itu ya Bapak Ibu. Jadi harus ada frasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa pada pembukaan ya. Tiap jenis peraturan perundang-undangan sebelum nama jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan dicantumkan frasa itu ya, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kemudian di bawahnya Gubernur Jawa Timur, gitu ya, dengan huruf kapital diletakkan di tengah-tengah margin. Kemudian ada ada konsideran, baik, frasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa pada pembukaan tiap jenis peraturan perundang-undangan sebelum nama jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan dicantumkan frasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Nah, di mana penulisan hurufnya adalah penulisan huruf kapital diletakkan di tengah-tengah margin. Ya, Bapak Ibu, diletakkan di tengah-tengah
persis nanti ya. Nah, kemudian setelah itu ada konsideran mengingat dan gitu ya. Nah, kemudian ada dasar hukum, kemudian diktum yang di dasar hukumnya jelas ya, apa saja. Konsideran uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuristis. Biasanya di sini biasanya memperhatikan ketentuan peraturan presiden atau pertentuan pasal sekian gitu ya, pasal sekian undang-undang nomor sekian tahun sekian yang menyatakan bahwa biasanya begitu. Maka atau sesuai amanat peraturan perundang-undangan nomor sekian tahun sekian pasal sekian ayat sekian yang menyatakan bahwa bla 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 bla, maka perlu dibentuk peraturan Gubernur Jawa Timur, maka perlu dibentuk dengan atau perlu disusun dengan peraturan atau dengan surat ketetapan atau surat keputusan Gubernur Jawa Timur Gubernur Jawa Timur gitu. Kemudian dasar hukumnya jelas dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan atau memerintahkan pembentukan. Jadi ada dasar pembentukan, biasanya ada dasar kalau di Provinsi Jawa Timur pembentukan daerah di Jawa Timur, kemudian peraturan perundang-undangan ya. Biasanya kalau untuk hal-hal yang terkait dengan aturan-aturan prosedur tata cara itu biasanya memuat aturan-aturan undang-undang terkait dengan keuangan, undang-undang terkait dengan tipikor, undang-undang dan sebagainya. Ya, biasanya di situ untuk dasar hukum. Ya, Bapak Ibu, jadi terkait dengan tang tubuh, kemudian ada materi pokok yang diatur. Jadi tubuh nanti kita akan membahas tentang ketentuan umum, materi pokok yang diatur ya, Bapak Ibu. Kemudian ketentuan pidana yang diperlukan ya, kalau aturan yang yang biasanya memang kita ada beberapa itu yang menggunakan aturan terkait dengan dipertimbangkan kembali apakah perlu. Terus ada ketentuan peralihan pertama nanti ya Bapak Ibu, diwajibkan melakukan review atau melakukan pembentukan undang-undang baru, maka ketentuan peralihan ini menjadi sangat diperlukan karena pertama next Mbak Ira ya. Oke. Ya, jadi ketentuan ketentuan peralihannya itu menjadi sangat krusial apabila Bapak Ibu sudah melakukan proses pengadaan, terutama yang berada di tengah-tengah ya Bapak Ibu. Ketentuan peralihan ini tolong wajib disusun dengan sangat kehati-hatian, sebab ini yang nanti akan menjadi persoalan yang akan menjadi jembatan Bapak Ibu ketika oke, saya memburu tayang. Nah, lama menghindari terjadinya kekosongan hukum, terutama atau sebelum peraturan ini sebelum peraturan ini ya. Kemudian ada
menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengatur hal-hal yang bersifat transaksional dan bersifat sementara. Nanti akan saya berikan contoh di dunia pengadaannya ya. Kemudian ada ketentuan penutup, ketentuan penutup pada pasal atau beberapa pasal terakhir, ya, rumusan pengundangan, penandatanganan pengesahan pengundangan atau penetapan peraturan perundang-undangan, dan akhir bagian penutup. Ya, biasanya ada kata-kata ini, contohnya agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini, dan lain sebagainya. Yang perlu kita pahami. Ada pasal penjelasan. Khusus untuk pasal penjelasan ini, Bapak Ibu, penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata atau istilah asing dalam norma yang dapat disesuaikan dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Nah, khusus untuk penjelasan ini, Bapak Ibu, ya, sekarang kalau Bapak Ibu lihat di peraturan pengadaan barang dan jasa, ya, bahwa peraturan ini peraturan pengadaan barang sudah tidak ada lagi terkait dengan penjelasan, karena ada jurisprudensi yang mengatakan bahwa ternyata penjelasan itu bukan termasuk bagian dari peraturan yang mengikat, sehingga ada beberapa penjelasan yang ketika dilakukan itu justru akan membuat menjerat pelaksana dari aturan tersebut. Ya, oleh karena itu kemudian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa menghapus tahap penjelasan ini, kemudian mengganti dengan peraturan yang lebih detail, yaitu peraturan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu silakan kalau memang penjelasan ini menurut Bapak Ibu memang diperlukan, ya silakan. Tapi kalau berkaca kepada aturan pengadaan barang jasa, penjelasan ini ternyata sudah tidak digunakan lagi. Ya. Kemudian lampiran jika diperlukan. Nah, itu tadi terkait dengan bagaimana kalau kita menyusun peraturan pengadaan barang mengatur perkada. Kita akan memasuk di sesi yang berikutnya, yaitu menyusun peraturan kepala daerah terkait dengan pengadaan barang jasa di BUMD. Namun sebelumnya, sebelum Bapak Ibu apabila ada BUMD yang berinisiasi untuk menyusun peraturan kepala daerah, maka sebelum dilakukan, maka Bapak Ibu wajib menyusun kerangka acuan kerja. Kemudian juga menyusun jadwal. Ya, telah memasuki jadwal. Menyusun jadwal. Ya, nah, ini contoh kerangka acuan kerja yang mungkin nanti bisa dianukan oleh Bapak Ibu, ya. Jadi ini contoh latar belakangnya kenapa ini masih ya menindaklanjuti peraturan atau PP nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, di mana pada pasal 93 ayat 2 menyatakan bahwa bla bla bla. Ini contoh. Ada latar belakang, ada maksud tujuan, kemudian sasaran, lokasi kegiatan, sumber pendanaan. Kemudian berikutnya adalah ini, Bapak Ibu, yang paling penting adalah apakah penyusunan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh Bapak Ibu nanti dilakukan secara swakelola intern Bapak Ibu sendiri, ataukah dilakukan melalui jasa konsultansi penyusunan rancangan peraturan kepala daerah. Ya, nanti silakan diubah kalau memang timnya atau penyusunnya melalui penyedia. Ya, kemudian referensi hukum.
Tentu referensi hukumnya kita tidak jauh-jauh dari PP 54 dan kemudian Peraturan Presiden Nomor 16 beserta seluruh perubahannya. Kemudian ruang lingkup, keluaran, ya, peralatan dan sebagainya. Ini adalah contoh dari penyusunan KAK. Ya. Kemudian ada personil, ada tahapan pelaksanaan, dan sebagainya. Berikutnya ini adalah contoh jadwal yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika nanti menyusun. Kalau misalkan menggunakan swaklola, maka Bapak Ibu jadwal swaklola, review peraturan direktur, gitu ya. Review peraturan direktur, direksi, PD pasar daerah, kabupaten, mana tahun berapa, penyusunan tim swaklola, penyusunan KAK, dan sebagainya. Maka Bapak Ibu harus bisa mendetailkan, karena nanti jadwal yang linear dengan KAK, ketika Bapak Ibu menyusun RAB, maka Bapak dipastikan RAB-nya juga nanti linear. Nah, kenapa RAB yang linear? Nanti tentu akan biaya-biayanya nanti dapat dipertanggungjawabkan. Ya, Bapak Ibu, ini contoh-contoh yang nanti mungkin bisa, kalau dibutuhkan nanti bisa diminta Bapak Ibu, ya. Berikutnya lanjut ke penyusunan peraturan kepala daerah. Nanti kita akan judulnya seperti apa, pembukaan, kemudian batang, tubuh, penutup. Itu nanti akan kita bahas penjelasan. Saya pikir untuk kemudian lampiran silakan dilihat kembali, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk saya sampaikan sekali lagi bahwa kita membahas hari ini adalah terkait dengan peraturan kepala daerah saja, ya Bapak Ibu. Saya tidak akan kenapa harus kepala daerah, karena nanti yang diatur itu hanya cukup yang pokok-pokoknya saja. Jangan sampai peraturan kepala daerah ini mengatur terkait tentang misalkan batas pengadaan langsung, batas tender, kemudian ketentuan evaluasi, dan sebagainya. Kenapa? Karena ini nanti akan mengikat Bapak Ibu di kemudian hari, sehingga tidak fleksibel. Saran saya, kalau Bapak Ibu ingin fleksibel, maka peraturan kepala daerah nanti diikuti oleh peraturan direktur atau peraturan direksi, yang penting peraturan intern di masing-masing perusahaan daerah. Apalagi kalau kemudian perusahaan daerah di satu daerah itu bermacam-macam. Di Jawa Timur saja ada peraturan, ada PD air minum, ada PD pasar daerah, ya, ada bank daerah, ada bank pinjam simpan pinjam, dan sebagainya. Ini tentu hal yang berbeda. Jangan sampai ketika menyusun peraturan kepala daerah, karena egois salah satu perusahaan daerah mengatur peraturan kepala daerah detail, sehingga ketika ini menjadi acuan bagi yang lain, ini akan menjerat yang lain. Ini akan sangat tidak bagus. Nah, pertama kita menyusun judul, ya Bapak Ibu. Judul peraturan memuat ketentuan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan. Ini biasanya di sini ada logo Garuda, ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada penyusunnya, ya. Nah, di sini misalkan kita menggunakan Perda kabupaten, ya, berarti Bupati Banyuwangi misalkan. Peraturan Bupati Banyuwangi nomor, nanti di sini ada nomor-nomornya, ya Bapak Ibu. Tahun sekian, tentang pedoman pengadaan barang jasa
Nah, perusahaan daerah apa? Atau misalkan Pak di sini supaya berlaku secara umum, boleh tidak? Boleh Bapak Ibu. Misalkan ini diganti dengan pedoman pengadaan barang jasa pada apa? Badan usaha milik daerah atau pada perusahaan daerah. Kalau misalkan Pak, saya mau mengatur ini khusus untuk perusahaan daerah air minum, boleh tidak? Boleh, sebutkan sekalian. Pedoman pengadaan barang jasa perusahaan daerah air minum apa? Di sini ada ya peserta apa ini dari Tirta apa ini namanya ya. Silakan. Nah, ini Parung Tirta Amarta Buana, silakan. Nah, sebutkan perusahaan daerah Tirta Amarta Buana, Kabupaten Amarta Buana itu kabupaten mana ya? Nah, itu ya Bapak ya. Kemudian di sini disebutkan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Bupati Banyuwangi misalkan. Ya, ini judul peraturan undang-undangan. Ya, judulnya. Berikutnya pembukaan. Pembukaan ini contohnya ya, bahwa untuk guna melaksanakan ketentuan pasal 93 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pengadaan barang jasa perusahaan daerah Amerta tadi Kabupaten Banyuwangi. Ada klausulnya. Kemudian ada dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang dan sebagainya. Akhir bisa menggunakan PP 54 tahun 2017 untuk dasar hukum. Kemudian memutuskan peraturan Bupati tentang pedoman pengadaan barang jasa perusahaan daerah Tirta Amarta Buana Kabupaten Banyuwangi misalkan. Ya, ini contoh. Kemudian batang tubuh. Ini akan saya jelaskan ya. Jadi batang tubuh nanti ada ketentuan umum, ada materi pokok yang diatur, kemudian ada ketentuan pidana bagaimana? Ya, silahkan kalau misalkan mau diatur ya. Kemudian ketentuan umum. Pertama, di ketentuan umum ini Bapak Ibu ada definisi-definisi yang perlu kita berjelas. Ini ada contoh definisi pengadaan barang jasa, ada 2. Definisi pengadaan, ya, ini saya contohkan untuk yang milik badan usaha milik negara atau milik BUMN. Di sana disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN yang pembiayaannya berasal dari anggaran BUMN yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Ya, ini milik BUMN. Apakah boleh menggunakan ini? Silahkan. Tetapi ini ya Bapak Ibu, apapun isinya, maka seyogyanya definisi ini akan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu tentang proses pengadaan barang jasa di tempat Bapak Ibu. Sehingga kalau misalkan bunyinya apa yang disampaikan oleh BP ini mau digunakan, maka Bapak Ibu dalam aturannya nanti wajib mengatur tentang proses perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Sehingga ada proses-proses apabila misalkan ada ketentuan-ketentuan terkait dengan pembayaran, apakah diatur di sini? Tidak, karena Bapak Ibu sudah membatasi hanya perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Selesai. Pak, bagaimana pemanfaatannya? Bagaimana dengan tata cara pembayarannya? Tentu tidak diatur di sini, karena definisi pengadaannya sudah membatasi hanya sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Ya, kemudian itu hanya sekedar contoh ya, Bapak Ibu. Apakah Pak saya bolehkah menggunakan definisi yang ada di Peraturan Presiden Nomor 16? Silakan.
Tapi saya hanya memberikan gambaran bagaimana pentingnya pendefinisian proses pengadaan barang. Kemudian definisi berikutnya kalau di BUMN ya, di peraturan menteri BUMN dikebiah-uyah barang dan jasa adalah semua bentuk produk dan atau layanan yang dibutuhkan oleh pengguna barang dan jasa. Di sini di BUMN tidak dibatasi apa itu barang dan jasa. Kalau demikian ini biasanya Bapak Ibu akan mendapatkan kesulitan di saat penentuan metode pemilihan penyedia barang dan jasa. Kenapa? Karena tidak diatur apa itu barang, apa itu jasa lainnya, apa itu jasa konsultasi, apa itu pekerjaan konstruksi. Padahal di peraturan pengadaan barang jasa sudah dibedakan. Barang itu apa, jasa lainnya itu apa, pekerjaan konstruksi itu apa, jasa konsultansi itu apa. Nah, kemudian ada pekerjaan secara terintegrasi. Nah, ini Bapak Ibu manfaatnya kalau Bapak Ibu mengatur pada masing di peraturan dokumen diatur seperti ini, nanti menentukan metode pemilihan penyedia barang dan jasanya, menentukan jenis kontraknya, bentuk kontraknya, nanti Bapak Ibu bisa mengatur secara masing-masing. Ya, karena apa? Terutama untuk pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, jasa konsultansi, barang dan jasa lainnya ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Tentu antara barang dengan pekerjaan konstruksi kompleksitasnya berbeda. Sehingga tidak mungkin disamakan. Ya. Tapi apakah boleh kalau berbicara tentang boleh atau tidak, ketika Bapak Ibu menggunakan definisi sebagaimana misalkan mencontoh milik dari BUMN ini, boleh? Boleh. Boleh. Tapi itu lagi esensinya saran saya, Bapak Ibu membedakan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lain. Termasuk nanti misalkan Pak saya butuh pekerja terintegrasi. Boleh. Ya, Bapak-Ibu. Itu nanti definisi. Kemudian ada prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa. Di dalam Perpres ya, Bapak-Ibu, ada prinsip-prinsip ada prinsip efisien, efektif, terbuka, ya, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel. Ini Bapak Ibu, ya, ini Bapak Ibu mencontoh di Perpres efisiensi. Kalau misalkan saya berinisiatif, saya tambahin profitable, boleh tidak? Selain transparan, akuntabel, dan profitable. Silakan Bapak Ibu. Sepanjang itu tidak menyalahi prinsip-prinsip utama di Perpres. Ya, tujuan pengadaan barang dan jasa, maka silakan. Apa sih sebetulnya esensi? Kenapa peraturan pengadaan barang jasa ini harus disusun, harus diatur Bapak Ibu? Karena memang ada tujuannya. Salah satu tujuannya adalah agar proses pengadaan barang jasa ini value for money, tepat. Ya, ada tepat waktu, tepat penyedia, tepat harga, tepat lokasi. Jangan sampai kita beli, kemudian harganya tidak tepat. Harga tidak tepat. Ini yang perlu di garis bawahi. Terutama pada prinsip harga ditetap. Di dalam aturan pengadaan barang jasa di kita, ya, itu baik di Perpres 16 maupun di yang lainnya,
Terutama di tempat Bapak Ibu nanti, jangan sampai menggunakan istilah harga yang rendah, tapi harga yang tepat ya Bapak Ibu. Karena harga yang tepat itu harga yang sesuai. Ya sesuai dengan pasaran. Kalau harga yang terendah, efeknya apa? Bapak Ibu cari harga yang paling murah. Ya? Ini adalah prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang bisa kemudian aturan berikutnya adalah ruang lingkup. Bapak Ibu wajib mengatur bahwa proses pengadaan barang atau aturan atau pedoman pengadaan barang jasa yang diatur dengan peraturan kepala daerah ini hanya untuk ini. Peraturan Bupati ini berlaku untuk semua pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMD misalkan atau PD, perusahaan daerah air minum Tirta Anumerta, yang pembiayaannya berasal dari anggaran perusahaan. Sebutkan juga termasuk yang dananya bersumber dari penyertaan modal negara, anggaran perusahaan. Ya, jadi di ruang lingkup ini, Bapak Ibu, ini perlu diatur, Bapak Ibu semua, supaya tidak terjadi perbedaan persepsi baik di antara intern perusahaan daerah, pemerintah daerah, penyedia atau masyarakat, dan juga aparat penegak hukum. Ya, maka Bapak Ibu ruang lingkup ini harus diatur sedemikian rupa, sejelas mungkin, batasannya sejelas mungkin. Ya, jangan sampai dibunyikan ya peraturan yang membiayai berasal dari anggaran perusahaan. Ini nanti akan ada berbeda persepsi. Include-kan saja ya, anggaran perusahaan itu dapat berasal dari mana? Bisa jadi penyertaan modal negara. Kenapa? Penyertaan modal baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu anggarannya dimasukkan APBD atau APBD pasti itu Bapak Ibu ya. Tetapi memang di sana di APBD atau APBDN itu bunyinya adalah penyertaan modal pada badan usaha milik daerah kita. Tetapi terkadang karena ini dari APBN, nah, kalau saya ngatur nanti diarahkan ya. Oleh karena itu termasuk pinjaman atau hibah dari pemerintah ya Bapak Ibu. Ruang lingkupnya atur sedemikian ini sedetail mungkin. Oke, ruang lingkup sudah ya. Jadi Bapak Ibu sudah mengatur. Nah, kemudian pelaku pengadaan barang dan jasanya ya. Kalau di Perpres mohon maaf kalau konotasinya agak sedikit mencurigakan, saya menggunakan istilah pelaku ya, pelaku pengadaan barang jasa karena memang di Perpresnya ini pelaku pengadaan barang dan jasanya ya. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, kita membandingkan memang ya, ada beberapa daerah yang menggunakan acuan proses pengadaan barang jasa menggunakan Perpres, tetapi salah satu kesulitannya itu kalau menggunakan mengacu 100% kepada Perpres, ada di dalam Perpres itu ada pelaku pengadaan, ada PA KPA. Di Permendagri sudah jelas PA itu siapa. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang notabene adalah kepala organisasi perangkat daerah. Sementara kalau di BUMD, nah, kemudian penyuluhannya, apakah BUMD itu apakah juga merupakan organisasi perangkat daerah? Nah ini juga. Kemudian apakah direktur atau direktur utama ya itu apakah pengguna anggaran ataukah kuasa pengguna anggaran? Ini yang perlu kita perjelas penggunaan istilah-istilah. Kemudian ada unit kerja pengadaan barang dan jasa. Apakah di BUMD sudah tersedia? Apakah diperlukan adanya unit kerja pengadaan barang jasa itu? Kalau memang diperlukan ya silakan dibentuk, tentu ada kajiannya. Tapi kalau BUMD-nya itu masih kecil, ya, apakah bentuk ada satu unit tersendiri, ada divisi tersendiri?
ada bidang atau bagian tersendiri yang menangani pengadaan barang dan jasa. Nah, kalau memang itu perlu ada, silakan dibentuk. Kalau memang tidak, ya jangan. Silakan menggunakan peristilahan yang lain mengenai proses pengadaan barang jasa. Nah, ketika melakukan analisa ini, analisanya bukan pada perlu tidaknya saja, tetapi ketersediaan sumber daya manusianya. Kemudian urgensi pembentukan ini. Jangan-jangan di tempat Bapak Ibu BUMD-nya karena masih kecil, proses pengadaan barang dan jasanya itu hanya paling membutuhkan waktu dalam 1 tahun, maksimal 6 bulan udah habis, sudah selesai, udah diem. Nah, ini kan artinya nilainya kecil, paketnya juga kecil. Ya, maka disebut boleh tidak menggunakan istilah IKPBJ. Boleh. Apakah kalau tidak menggunakan istilah IKPBJ boleh? Boleh juga. Jangan pasti menggunakan panitia pengadaan barang dan jasa, Pak, boleh. Ya, tentu kalau istilah pejabat pengadaan, saya pikir semua BUMD minimal mempunyai pejabat pengadaan. Kemudian pejabat pembuat komitmen, istilah itu pejabat penandatangan kontrak, perlukah istilah ini? Atau Pak, semua proses berkontrak dihandle oleh direktur atau direktur utama. Ya silakan saja kalau memang mau dengan demikian. Tapi urgensinya seperti apa ya? Kemudian panitia penerima hasil pekerjaan ini apakah perlu juga? Berikutnya Bapak Ibu, selain itu, ketika kita berbicara pelaku pengadaan barang jasa, kita juga persyaratan para pelaku pengadaan barang dan jasa ya. Syaratnya, apakah S1 ini tolong diatur. Bersertifikat lulus. Jangan sampai kita atur, oh PA harus lulus atau PPK, atau PPHP atau pejabat pengadaan, minimal S1, bersertifikat ahli pengadaan barang dan jasa. Berarti harus bersertifikat lulus pengadaan barang jasa. Apalagi sekarang ada leveling. Lulus level 1. Maka sebaiknya ini diberikan waktu Bapak Ibu. Saran saya ketika Bapak Ibu menyusun, tolong berikan waktu. Nah, terutama untuk sertifikat lulus ini. Untuk saat ini bisa menggunakan sertifikat pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang jasa saja. Tetapi ke depan nanti diatur bahwa ke depan para pelaku pengadaan barang jasa ini wajib meningkatkan kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa, gitu ya. Kemudian pelaku berikutnya adalah syarat penyedia barang dan jasa. Nah, karena penyedia barang dan jasa termasuk pelaku ya, pelaku pengadaan jasa. Nanti disebutkan saja di sini, tidak usah menyiapkan izin usaha, NPWP, nggak usah, tapi cukup memenuhi kualifikasi sebagaimana peraturan perundang-undangan. Itu saja. Nggak usah disebutkan di perkadanya, memiliki izin usaha, memiliki NPWP, memiliki personil. Enggak. Makanya Bapak Ibu, nanti mengikat Bapak Ibu sendiri, apalagi aturan yang diaju, aturan Perpres 16 ini kemarin sudah diubah, nanti sebentar lagi ada perubahan lagi. Nah, kalau mengikuti yang seperti itu, maka wajib yang detail secara penyedia barang dan jasa atur saja di aturan aturan direksi atau aturan direktur atau direktur utama di intern Bapak Ibu sendiri nanti ya. Kemudian di BUMN ya, tidak ada istilah PA atau KPA, tetapi ada istilah pengguna barang jasa. Panitia atau pejabat pengadaan penyedia barang dan jasa. Silakan diatur ya Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan yang ada di tempat Bapak Ibu semua. Ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Ya, diatur di sana.
Ini kalau perbandingannya di uh, pelaku pengadaan barang jasa. Nah, Bapak Ibu, berikutnya ingat ya, seyogyanya memang aturan pengadaan barang jasa di tempat Bapak Ibu itu memang minimal mengatur tentang proses perencanaan. Dimulai dari proses perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Minimal itu yang diatur. Jangan proses pemilihannya saja. Kenapa? Karena sebetulnya proses pemilihan penyedia itu hanya kecil, Bapak Ibu. Kalau kita berbicara secara keseluruhan, secara holistik, proses pengadaan barang jasa, pemilihan penyedia itu sama dengan kalau kita mau makan, itu milih warung. Milih warung itu kan cuma sebentar. Kita makan enaknya di mana? Oh, kita makan di warung Padang. Ya selesai. Begitu dapat kita masuk, selesai. Ya kan Bapak Ibu? Tapi ada proses yang lebih penting yang seringkali kita abaikan, yaitu apa? Proses perencanaan dan proses berkontrak. Ini yang perlu kita, sehingga seyogyanya proses aturan pengadaan barang jasa ini mengatur dari proses perencanaan sampai dengan proses serah terima hasil pekerjaan. Ya, minimal nanti tujuan adanya aturan pengadaan barang jasa itu meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi pengadaan barang jasa untuk menciptakan value for money. Jadi setiap uang yang dikeluarkan mampu menghasilkan barang jasa yang tepat. Tepat apa? Seperti yang sampaikan tadi. Tepat kualitas, tepat jumlah, tepat penyedia, tepat tempat, tepat waktu. Ya, jadi tolong diatur di mana. Kemudian ini ruang lingkup perencanaan apa saja. Nah, memang kalau saya mengacu pada Perpres, yang namanya perencanaan itu sebaiknya seyogyanya dimulai dari proses apa ini, identifikasi pengadaan barang jasa. Ya, jadi jangan sampai ini saya masih ada perusahaan daerah itu yang hasil barang jasanya bertahun-tahun numpuk di gudang. Saya juga heran. Ternyata apa? Ternyata proses perencanaannya tidak dilakukan identifikasi. Jadi pokoknya ada anggaran, lakukan proses pengadaan, lakukan proses pengadaan. Sehingga tidak dilakukan analisa kebutuhan, tidak dilakukan identifikasi pengadaan barang jasa. Lakukan ya Bapak Ibu, ya sebaiknya diatur di sini. Ya nanti cuman kalau di perkadaannya nggak usah diatur secara detail, ya cukup disebutkan bahwa proses perencanaan dilakukan, ini identifikasi, kemudian penetapan barang dan jasa. Ingat penetapan tadi ya ada 4, barang, jasa lainnya, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan bila diperlukan ada pekerjaan terintegrasi. Kemudian cara pengadaan, Pak saya penetapan cara pengadaan bisa melalui swakelola, boleh Bapak Ibu. Ya, misalkan ini Bapak Ibu itu bergerak di bidang perbankan, misalkan BUMD-nya di perbankan, kemudian suatu saat diminta untuk diminta untuk membangun pos kamling dari dana CSR. Bagaimana kalau memang ada kemungkinan seperti itu, ya lakukan saja melalui swakelola kelompok masyarakat. Ya, selesai. Gitu. Masa orang bank biasa ngitung uang kok diminta untuk ngitung ngitung RAB pos kamling, nah, nggak tepat juga. Kemudian ada ketentuan pemaketan, waktu pemanfaatan barang dan jasa, dan anggaran. Minimal ini nanti diatur ya. Di sini diaturnya ingat tidak terlalu detail.
Nah, hal berikutnya adalah waktu perencanaan kapan. Nah, ingat Bapak Ibu, kalau di perusahaan ada RKAP, ada rencana kerja dan anggaran perusahaan. Apakah waktunya nanti dievaluasi ya Bapak Ibu, dievaluasi perencanaan. Nah, ini seyogyanya linear. Ketika Bapak Ibu menyusun anggaran, maka seyogyanya Bapak Ibu menyusun juga perencanaan. Ketika menetapkan perencanaan, ya, maka Bapak Ibu setelah itu menetapkan rencana dan anggaran perusahaan. Sehingga linear, sehingga anggaran perusahaan nanti, terutama khususnya anggaran terkait proses pengadaan barang jasa, ini perangkaannya sudah dimasukkan berdasarkan analisa perencanaan pengadaan. Itu, sehingga hasil dari perencanaan pengadaan ini merupakan dasar dari, kalau di pemerintahan kan begitu. Tapi apapun itu, maka jangan sampai apapun itu ya Bapak Ibu, Pak saya mau nanti perencanaan pengadaannya mengganggu, silakan selama itu ada analisa. Tapi sangat saya sarankan seperti tadi ya. Tetapi apapun itu keputusan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyusun perencanaan, maka seyogyanya Bapak Ibu menyusun perencanaan dan menetapkan perencanaan ini sebelum proses pemilihan penyedia. Ya, sebelum proses pemilihan, sebelum persiapan pemilihan penyedia. Atau kalau dengan bahasa lain, sebelum melakukan proses pelaksanaan pengadaan barang. Itu ada di perencanaan dulu. Ya. Kemudian dibedakan nanti ada pengadaan barang jasa melalui penyedia, ada pengadaan barang jasa melalui swakelola. Apapun itu, ya baik penyedia maupun swakelola, ada penyusunan spesifikasi teknis atau KAK. Contoh tadi aja. Contohnya kalau misalkan Bapak Ibu mau menyusun peraturan kepala daerah, Bapak Ibu menyusun dulu KAK-nya atau term of reference-nya atau kerangka acuan kerjanya mau ngapain. Kemudian menyusun RAB, minimal kan begitu. Ya, kemudian menyusun pemaketan dan konsolidasi. Oh, saya butuh tenaga ahli. Kemudian menyusun berita penyusun berita pendukung, baru kemudian ditetapkan dengan dokumen pengadaan perusahaan. Ya, cara pengadaan, ya dari perencanaan tadi Bapak Ibu sudah mulai mendapatkan gambaran, saya yakin ya. Bapak Ibu, ini jadwalnya saya sampaikan ya. Jadwal tadi saya sebetulnya ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggal ya. Cara pengadaan, ya Bismillah. Cara pengadaan, pada prinsipnya Bapak Ibu silakan memanfaatkan break practice. Ya, break practice. Contoh misalkan, Bapak Ibu ya, di tempat Bapak Ibu, oh saya pengadaannya banyak, BIMTEK Pak, paling banyak di tempat saya adalah BIMTEK Pak, misalkan begitu. Maka sebaiknya Bapak Ibu banyak tidur di hotel, kan gitu ya. Maka menggunakan prestasinya apa? Oh, prestasi hotel pasti pengadaan yang dikecualikan, kan gitu ya. Prestis hotelnya cukup datang, bayar, tidur, selesai. Ya. Pada prinsipnya ini ya Bapak Ibu, tetapi boleh menggunakan aturan yang kemudian prestasinya melalui penyedia. Pak, saya pekerjaannya banyak pelayanan kepada masyarakat dan itu sudah di tempat saya SDM-nya sudah sangat mumpuni. Maka silakan, berarti proses pengadaan barang jasanya diutamakan menggunakan swakelola oleh intern perusahaan. Nah, Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu menentukan definisi swakelola adalah cara barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh yang dikerjakan dengan menggunakan sumber daya manusia perusahaan, namun dapat dibantu oleh sumber daya manusia atau SDM dari lembaga atau perangkat daerah
ya, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Silakan swakelolanya menggunakan definisi ini boleh. Atau Pak, saya nggak mau swakelola itu oleh orang lain, pokoknya semua swakelola harus di internal perusahaan, ya silakan saja. Berarti adalah swakelola adalah cara mempelai barang jasa yang dikerjakan sendiri dengan menggunakan perusahaan. Selesai. Saya nggak butuh. Nah, tapi sepertinya contoh misalkan Bapak Ibu penyusunan peraturan, maka menggunakan sumber daya manusia, tetapi dibantu oleh tenaga ahli dari luar. Sangat hormat IAPI Jawa Timur, tolong saya disediain ahli pengadaan dalam rangka menyusun peraturan pengadaan barang jasa di tempat saya. Nah, berarti klausul dan dapat dibantu oleh SDM orang lain ini perlu dimasukkan. Ya. Kemudian berikutnya definisi swakelola, cara memperoleh barang jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Silakan. Ini umumnya demikian. Ya. Berikutnya cara pengadaan melalui penyedia. Diatur juga ya peristilahannya ya Bapak Ibu, termasuk juga batasan-batasannya dilakukan. Misalkan Bapak Ibu, saya mau menggunakan kata-kata tender boleh, ya mau menggunakan kata-kata seleksi, tender, penunjukan langsung, pengadaan langsung, silakan ya Bapak Ibu. Nah, boleh Pak, saya mau menggunakan istilah pelelangan umum silakan. Tetapi jangan sampai peristilahan ini silakan Bapak Ibu dianalisa. Kemudian dibatasi, jangan sampai ketika sukan berkada maka akan Bapak Ibu pada tataran pelaksanaan di lapangan, ya Bapak Ibu. Oleh karena itu ya perlu istilah-istilah ini dianalisa kemudian dimasukkan istilahnya yang paling sederhana. Nah, Bapak Ibu, tetapi yang perlu digarisbawahi di tataran peraturan kepala daerah ini adalah bahwa Bapak Ibu membuat definisi misalkan Pak, saya mau menggunakan tender, penunjukan langsung, pengadaan langsung saja Pak. Selain itu nggak usah. Nih ya Bapak Ibu, silakan. Tetapi ada baiknya Bapak Ibu membedakan nanti antara barang jasa lainnya, kemudian pekerjaan konstruksi, dan atau jasa konsultasi. Tolong nanti dilakukan definisinya yang berbeda. Misalkan tender, yaitu proses pengadaan barang jasa yang dilakukan dengan cara mengundang atau mengumumkan secara luas melalui media massa dan atau website BUMN yang diikuti minimal 3 penyedia. Nah, itu. Ya. Kemudian proses penunjukan langsung yaitu pengadaan barang jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang jasa dengan kriteria sebagaimana peraturan Bupati ini. Nah, kriterianya apa? Nanti disebut kepetunjukan, kriteria penunjukan langsung. Kemudian proses pengadaan langsung yaitu pemberian secara langsung terhadap barang atau jasa yang terdapat di pasaran yang dilakukan terhadap toko apa untuk yang nilainya silakan ditentukan misalkan begitu ya. Jadi kalau tender atau pelelangan atau seleksi itu yang diumumkan secara luas
minimal media massa dan website, misalkan begitu. Untuk yang nilainya di atas 100 juta, di atas 100 miliar, silakan. Kemudian penunjukan langsung bagaimana? Ada beberapa perusahaan itu Bapak Ibu khusus untuk penunjukan langsung itu dilakukan ditambahin definisinya, yaitu proses penunjukan langsung yang dilakukan ya dengan cara menunjuk satu penyedia untuk barang jasa yang diperlukan secara darurat telah dimiliki oleh anak perusahaan dan atau apa itu di bawah anak perusahaan, cucu perusahaan, katakan begitu. Jadi kalau anak perusahaannya itu misalkan ada perusahaan dia yang bergerak di bidang A, misalkan Bapak Ibu saya contohkan nih, perusahaan daerah air minum misalkan. Kemudian perusahaan daerah air minum ini punya anak perusahaan yang bergerak di bidang pemeliharaan kendaraan. Nah, proses penunjukan langsungnya wajib dilakukan kepada anak perusahaannya. Nggak dapat induknya, ada banyak proses pengadaannya. Nah, ini silakan diatur demikian. Ya. Nah, kemudian terutama pada kriterianya ya, Bapak Ibu, ini kriteria penunjukan langsung yang saya contohkan saja ya. Saya contohkan, silakan diubah sesuaikan atau diatur, dilihat, diatur salah langsung. Nah, yang terpenting adalah ketika Bapak Ibu menentukan nilai pengadaan langsung, ini yang seolah-olah menjadi jebakan Batman buat Bapak Ibu sendiri. Kenapa di Perpres tidak diatur? Bla 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 bla. Gitu ya. Maka saya menggunakan langsung, Pak. Untuk pengadaan langsung saya bebas 1 miliar. Ingat Bapak Ibu, untuk yang pengadaan langsung ini boleh beli tapi dilakukan analisa dulu. Boleh langsung beli 200 juta, 100 juta, 1 miliar, boleh. Tapi dilakukan analisa dulu terhadap barang kebutuhan yang rutin dan tidak dapat ditunda. Berapa sih maksimalnya? Itu yang Bapak Ibu, jangan sampai tidak ada analisa kemudian langsung menentukan secara ngawur. 500 juta, 1 miliar. Nah, ini yang berbahaya nanti. Nah, dilakukan analisa terlebih dahulu untuk menentukan 1 miliarnya ini. Ya. Ini kebetulan saya mengacu kepada Perpres, kemudian mengambil contoh ya, di BUMN. Silakan diatur. Ya. Ingat ya, kalau di perkadanya cukup diatur definisinya saja. Nah, kemudian nilainya juga pengadaan langsung berapa, silakan diatur. Ya, tapi secara detail, nah ini kapan melakukan penunjukan langsung, ini contoh kriterianya. Ya, silakan diatur. Kapan boleh melakukan proses penunjukan langsung. Kemudian yang berikutnya, tolong ini juga pasal yang supaya tidak diubah di perkadanya itu, tolong kewajiban menggunakan layanan pengadaan secara elektronik. Apa? Silahkan Bapak Ibu, sekarang ini zamannya sudah serba ya, elektronik procurement, elektronik ini itu. Ya, maka silakan diatur. Harus diatur ya. Memang ini nanti pasalnya adalah Bapak Ibu nanti apa namanya menggunakan bahwa perusahaan daerah wajib mengembangkan proses pengadaan barang jasa secara elektronik. Ya minimal nanti Bapak Ibu di websitenya diumumkan kan begitu.
nanti dikembangkan. Tetapi di dalam peraturan kepala daerahnya tidak perlu diatur secara detail, tetapi kewajiban untuk mengembangkan proses pengadaan barang jasa tolong dimasukkan. Ya, itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan ya. Belum ada pertanyaan, Pak. Ada yang buka aja ya, nggak sengaja lah gitu ya. Nah, selain tadi Bapak Ibu ya, selain metode pemilihannya tadi, Bapak Ibu juga dapat memasukkan metode evaluasi, tetapi kriteria dan definisi evaluasinya saja yang perlu dimasukkan. Ada evaluasi banyak ya, ada evaluasi sistem nilai, evaluasi harga terendah, ada evaluasi biaya terendah dan lain sebagainya. Silakan nanti diatur. Berikutnya yang perlu diatur adalah terkait dengan kontrak atau perjanjian. Ini cintanya. Oke, siap Pak, siap. Silakan Pak. Pak, kebetulan saya dari BPR PKK Jateng, saya ikut di Jatim ini, Pak Rinto. Oke, siap. Pak mau nanya, siap, di tempat kami sih sudah ada ya, maksudnya saya mengikuti ini cuma ingin membandingkan apakah SOP pedoman pengadaan barang jasa di perusahaan kami itu sudah sesuai dengan ini tadi yang sudah Bapak sampaikan. Alurnya memang sudah sama. Jadi di Jawa Tengah itu sudah ada pedoman pengadaan barang jasa badan usaha milik daerah di lingkungan Jawa Tengah dan cuma mengatur poin-poinnya saja. Gitu. Iya. Kemudian di masing-masing BUMD itu ada pedomannya sendiri-sendiri. Seperti di saya kebetulan di BPR PKK Jateng itu sudah. Cuman yang pengen saya tanyakan itu begini, di angka pada waktu metode pelaksanaan itu lelang, yang maksudnya yang saya cantumkan angka lelang itu di atas 2 miliar itu dengan lelang umum, tetapi ada kalimat yang saya sampaikan di dalam pedoman itu dilakukan oleh atau dimintakan bantuan oleh, kalau di Jawa Tengah itu ada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, kalau dulu ULP ya namanya. Itu Pak, itu boleh enggak Pak? Maksud saya gini, karena angkanya tinggi itu kita nggak berani gitu loh. Kalau masih di bawah 2 miliar untuk anunya kan masih bisa. Tapi kalau sudah di atas 2 miliar itu di dalam peraturan yang kita buat itu kita mencantumkan dapat dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang Jasa milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah begitu. Itu kira-kira gimana Bapak? Gini Pak. Pertama ya, kalau masalah berani dan tidak, sebetulnya 2 miliar dengan 10 miliar itu metode pengadaannya sama saja sih Pak ya. Tuh, karena apalagi sekarang di undang-undang tentang usaha kecil di Omnibus Law itu disebutkan bahwa usaha kecil itu sekarang malah sampai dengan 15 miliar itu ya. Jadi sayurannya sih sebetulnya 2 miliar dengan 15 miliar itu sama saja. Nah, tetapi kalau kemudian kata dapat, dari sisi kata dapat selama itu tidak digunakan nggak masalah. Tetapi ketika nanti Bapak menggunakan ULP tadi Pak ya, bukan menggunakan istilah yang dulu ya, unit kerja pengadaan barang dan jasa, menggunakan itu apakah mereka mau, karena ini sudah di luar ruang lingkupnya Perpres. Oh iya. Paham. Itu yang persoalan Pak. Maka sebaiknya ya kalau dari sisi boleh saja. Cuman saya yakin UKBBJ-nya tidak akan mau. Gitu, kecuali mendapat perintah langsung dari pimpinan kepala daerah. Pesan ya. Iya, karena dari penugasan seperti itu dipersilakan. Maka seyogyanya sebaiknya kalau memang dalam rangka mengatasi kekurangan SDM, apakah tidak sebaiknya kalau bunyinya itu diganti bahwa panitia, saya nggak tahu masih menggunakan istilah panitia atau kelompok kerja.
Yang jelas kelompok orang-orang yang akan melaksanakan di atas 2 miliar itu anggotanya dapat berasal. Nah, mungkin sebaliknya begitu, Pak. Oh. Dapat berasal dari lembaga atau institusi atau masyarakat yang memiliki keahlian pengadaan barang. Sehingga nanti pada prakteknya Bapak bisa ketika ada kesulitan Bapak bisa tinggal mengirimkan surat saja satu atau dua orang kepada bagian layanan pengadaan barang jasa itu untuk meminta dibantu menjadi anggota tim atau anggota pokja atau anggota panitia apapun sebutannya pengadaan barang jasa untuk di angka 2 miliar tadi. Sehingga nanti timnya di bawah kendali perusahaan Bapak, tetapi anggotanya sudah anggota yang luar biasa ahli. Oh gitu. Oh ya 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 ya. Begitu ya. Enggak, Pak. Seharusnya ini saran saja, Pak, ya, keputusan ada di Bapak ya. Tetapi itu sebab kalau nanti langsung meminta bantuan semuanya dilakukan proses pengadaan barang jasa di Badan Layanan Pengadaan Barang Sekretariat Daerah ya di sana nanti mereka akan menggunakan secara elektronik. Sementara penganggaran kan, di BUM, iya nggak bisa, Pak. Sampai sekarang itu belum ada, Pak. Karena di luar ranahnya Perpres. Tapi maksud saya, apakah itu bisa dilakukan secara manual ya? Tidak secara elektronik gitu ya? Iya, coba dilihat kembali Pak, karena runtutannya setahu saya pembentukan UKBPJ itu dilaksanakan full murni mereka menggunakan elektronik, layanan pengadaan secara elektronik. Iya, nggak maksud saya yang di perusahaan kita ini loh Pak. Oh iya, di perusahaan Bapak. Berarti kan kalau di perusahaan kita kan tadi yang saya mendengarkan kalau belum ada layanan pengadaan atau ULP di dalam satu perusahaan kan bisa dilakukan secara manual. Betul Pak. Jadi bisa ya? Bisa Pak. Artinya kan bahwa pengadaan itu tidak harus elektronik gitu ya? Betul. Ya, tetapi dalam rangka makanya saya minta di peraturan Keperkada ini dicantumkan satu pasal kewajiban untuk mengembangkan pengadaan barang jasa secara elektronik. Ya, mengembangkan dulu karena sekarang kan kalau secara elektronik dari sisi akuntabelnya sudah lebih akuntabel Pak daripada secara manual. Masa bank saja sudah percaya dengan kita loh kalau mengambil uang saja kita tidak perlu tanda tangan. Kita ngambil ATM mau 10 juta ya itu bisa. Masa sekarang proses pengadaan barang di perusahaan kita masih menggunakan manual. Artinya ini tolong diwadahi bahwa masing-masing perusahaan daerah wajib mengembangkan. Itu aja cukup kok. Ini nanti akan menjadi acuan untuk proses-proses pengadaan yang memang perlu layanan pengadaan secara elektronik. Gitu Pak Rento. Terima kasih Pak. Nah, Bapak Ibu, hal yang perlu diatur kemudian adalah terkait dengan kontrak atau perjanjian. Ya, bahwa kontrak perjanjian memang kalau di dunia swasta jenis dan macamnya kontrak itu banyak sekali, Bapak Ibu. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu ketika kontrak maka yang pertama memang kalau untuk jenis kontraknya ya Bapak Ibu banyak sekali yang namanya jenis kontrak di Indonesia ini, tapi kita bisa mengacu kepada Perpres 16 dan seluruh perubahannya ya. Tapi memang kewajiban pertama harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian tata kelola perusahaan yang baik, kemudian prinsip kehati-hatian. Nah, kalau saya contohkan Bapak Ibu di Perpres 16 ya, itu ada kontrak lumsum ya Bapak Ibu. Ada kontrak lumsum, ada kontrak harga satuan, ada gabungan, ada payung, imbalan, kunci, penugasan ya. Maka silahkan ini disesuaikan. Pak, saya nggak mau menggunakan kontrak ini, saya mau menggunakan kontrak lumsum atau harga satuan saja, silahkan. Yang penting analisanya tepat.
Ya, analisanya tepat. Ya. Kemudian ini contoh bentuk kontraknya, bukti pembelian. Nah, ini kalau tadi saya sampaikan ada satu pasal terkait dengan kewajiban pembentukan atau pengembangan layanan pengadaan secara elektronik. Bapak Ibu kalau beli barang sekarang sudah pakai ePROC, sudah pakai apa namanya itu secara daring ya, apa ibu-ibu itu yang COD atau apalah itu apa istilahnya itu ya, maka ini nanti bisa dilakukan. Jangan sampai proses pengadaan barang jasa kita itu justru membutuhkan waktu yang lebih banyak daripada waktu untuk melaksanakan pekerjaan tugas pokok dan fungsi kita. Misalnya Pak Rinto tadi ada di beliau melayani nasabah, tiba-tiba karena proses pengadaan barang jasanya jadi 90% waktunya digunakan untuk melakukan proses pengadaan barang jasa. Nah, ini berarti proses pengadaan barang jasanya tidak tepat. Maka seyogyanya ada ruang untuk penggunaan pengadaan barang jasa secara elektronik. Apa? Nanti atur di perkadanya tadi, apa yang sudah saya sampaikan. Kemudian proses pengadaannya bagaimana? Misalkan beli laptop, beli komputer, udahlah langsung pakai saja menggunakan apa itu Lazada, Shopee, OLX, atau apalah. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu jangan sampai beli laptop satu aja harus yang dari apa Banyuwangi harus datang ke Surabaya. Wah ini kan kasihan ya. Jadi langsung saja. Dia membuka ruang. Tidak hanya laptop saja Bapak Ibu, semuanya. Mungkin kalau di PDAM butuh bahan kimia, kebetulan pabriknya ada di Jakarta atau di Bandung atau pabriknya di mana, bisa menggunakan secara elektronik. Apa? Ya ini cukuplah kwitansi secara elektronik itu cukup dilakukan. Sehingga besaran ini nanti bisa disesuaikan. Ini juga bisa disesuaikan. Ya, kwitansi juga demikian. Ini bisa disesuaikan sesuai dengan aturan yang ada, kondisi berdasarkan analisa di tempat Bapak Ibu semua. Ya, gitu. Kemudian uang muka, kalau uang muka, pemberian uang muka sebaiknya menggunakan mengacu kepada Perpres saja. Ya, uang muka ini. Ya, Bapak Ibu. Nah, dari sini Bapak Ibu ini terkait dengan aspek-aspek kontrak, ini nanti isi dan lain sebagainya. Bapak Ibu nanti bisa diisi ya, bahwa aspek-aspeknya ini cukup identitas, bahwa aspek terdiri dari, kalau di perkadanya cukup diatur aspek kontraknya apa, identitas para pihak, yang ini saja. Ya, cukup. Jadi selain jenis-jenis kontrak, bentuk-bentuk kontrak, diatur juga tentang isi dari kontrak. Ya minimal ada para pihak, ya saja. Ini perhatian. Nah, setelah batang tubuh, Bapak Ibu, berikutnya adalah penutup. Penutup kalau di sini ini ya, ketentuan penutup dalam rangka meningkatkan ada ketentuan peralihan kalau di sini. Pengadaan barang yang sedang dilaksanakan dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan sebelum diubah berdasarkan peraturan bupati ini. Perjalanan kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya peraturan bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian atau kontrak. Ini ketentuan penutup. Peraturan bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan di mana ini, kemudian di sini biasanya ada salinan, pernyataan salinan bahwa salinan ini sudah sesuai dengan bla 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 bla. Ya. Hal yang perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan perusahaan atau direksi atau direktur
detailing perencanaan, apa itu pemaketan, kemudian persiapan pengadaan barang, bagaimana cara menyusun HPS, siapa yang menyusun rancangan kontrak, bagaimana menyusun rancangan kontrak, kontrak itu harus terdiri dari apa saja, kemudian contohnya seperti apa, diatur di peraturan direksi. Nilai pengadaan tadi menyesuaikan atau linear dengan istilah seperti tender, seleksi, pelelangan tadi ya. Kemudian jenis-jenis pengadaan barang jasanya apa, seleksi terbuka dan sebagainya. Ini hal-hal yang harus diatur lebih detail dengan peraturan direksi. Nah, Bapak Ibu, untuk detail isi peraturan direksi mungkin kita akan sampaikan nanti pada pertemuan selanjutnya, tetapi tidak mungkin saya sampaikan secara daring, sebab isi itu sangat detail dan banyak sekali. Ya, karena hal-hal yang harus diatur sangat banyak sekali, sehingga kalau dilakukan secara daring, sepertinya waktunya bakal banyak. Tetapi saya mohon nanti mungkin di grup nanti bisa diberikan masukan apakah memang diperlukan atau cukup ya diusahakan seminimal mungkin Pak, cukup secara daring saja, atau mungkin bila masih ada yang membutuhkan bisa dilakukan secara online, secara offline. Bapak Ibu mohon diberikan masukan di grup, disampaikan kepada IAP. Kalau memang diperlukan secara offline, nanti akan kami adakan kembali secara offline. Bapak Ibu, untuk pertemuan membahas peraturan direksi, saya mohon masukan apakah tetap dilakukan secara online ataukah secara offline. Tepat materi yang saya sampaikan kalau untuk membahas peraturan direksi, untuk detailing peraturan kepala daerah ini akan membutuhkan waktu yang agak sedikit agak panjang ya Bapak Ibu, mungkin minimal seharian full atau bahkan mungkin 2 hari. Oleh karena itu saya mohon masukan apakah memang diperlukan secara offline atau tidak, nanti disampaikan kepada panitia apakah diperlukan atau tidak. Kalau memang diperlukan masih secara daring atau secara online, nanti akan kita lakukan kembali tentu dengan penyesuaian. Baik, waktu untuk tanya jawab silakan ya, 1 pertanyaan saja Mas Wawan karena saya harus ada kegiatan. Baik. Silakan Mas Wawan. Oke, monggo Bapak Ibu yang mau bertanya ke Pak Kadir, silakan. 1 pertanyaan. Oke, kalau berarti tidak ada ya. Terima kasih kalau tidak ada. Tidak ada, yang lain juga tidak ada. Oke, siap, berarti sudah cukup jelas Bapak Ibu. Karena memang diberikan waktu cuma 2 jam. Boleh saya closing statement, Mas Wawan? Oke, monggo, siap Bapak. Oke, baik Bapak Ibu, demikian terkait dengan diskusi kita pada sesi hari ini. Saya mohon maaf kalau memang belum bisa memuaskan Bapak Ibu karena waktu yang sangat sempit ya, tetapi mudah-mudahan ini paling tidak memberikan tambahan pengetahuan baru meskipun sedikit. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, perkataan ataupun pelayanan dari kami yang kurang memuaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus kepada fasilitator, juga kepada Bapak Ibu peserta yang sampai siang ini masih berada di ruang meeting. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya seluruh rangkaian kegiatan kelas daring ini sudah kita lalui bersama. Semoga kegiatan hari ini senantiasa membawa manfaat, kebaikan dan berkah, juga menjadi ladang pahala dan amal jariah bagi yang menyampaikan dan mendengarkan. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya mohon maaf atas nama panitia IAPI Jatim jika ada kesalahan, jika ada kekurangan. Pak Kadir, Bapak Ibu peserta, mohon maaf. Terutama tadi ketika gangguan kendala sinyal ya Pak. Ya, izin saya end meeting, Bapak Ibu. Assalamualaikum.